Hello Sas, welcome to another episode of Polite Podcast of English Literature. Aku Karissa Dan aku Arvin yang akan nemenin kalian ngobrol seru salah satu kegiatan yang menjadi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Yap, bener banget. Kita bakal bahas salah satu program kerja HMJ Sastra Inggris, yaitu Desa Mitra. Pasti teman-teman udah gak sabar nih dengerin podcast kali ini. Tenang aja, karena di sini kita bersama dua narasumber keren. Yang pertama yaitu Pak Hasbi sebagai penanggung jawab Desa Mitra 2026. Dan juga Kak Rinisa sebagai penanggung jawab Desa Mitra 2025. Halo. Halo. Gimana kabarnya kakak, bapak? Alhamdulillah, sangat baik sekali. Alhamdulillah, ternyata kita bisa bertemu lagi ya setelah sekian lama kita tidak bertemu. Iya. Mungkin dari kita mulai langsung ya Pak. Dari pertama yaitu dari Pak Hasbi, biar teman-teman juga paham nih. Sebenarnya apa sih itu Desa Mitra, Pak? Oh, Desa Mitra itu kayak program pengabdian HMJ ya, yang dulu digagas sejak tahun 2019. Ketika itu ketua HMJ-nya Handar Wibian. Waktu itu dia datang ke saya untuk menjelaskan sebuah program. Kayaknya perlu deh HMJ melakukan pengabdian. Maka kemudian kita sama HMJ Angkatan 2019 itu kemudian ngobrol panjang, dan akhirnya didapat tempat pengabdiannya itu di Desa Cilengkrang yang pertama itu. Terus kita datang ke kepala desanya dan alhamdulillah sangat diterima dengan baik di situ. Nah, itu awalnya di 2019 memang. Terus akhirnya karena HMJ kemudian menganggap ini penting dan akhirnya terus sampai sekarang. Wah, berarti udah lama banget ya bapak? Ya, hampir 6-7 tahun ya betul. Iya, betul. Berarti juga kita bisa mengamalkan gitu apa yang udah kita pelajari di kelas, khususnya bidang bahasa dan literasi. Iya, nah itu waktu itu ketika ngobrol pertama kali, ketika ada pengabdian, saya pikir tidak boleh sama ya dengan KKN. Dan karena kita jurusannya sastra Inggris yang Inggris dan baca nah gitu, maka kemudian pada saat itu yang pertama diharapkan itu literasi bahasa Inggris, dan tentu saja karena kita dari UIN maka ada pembelajaran tentang Al-Quran gitu. Jadi literasinya literasi bahasa Inggris dan bahasa Arab waktu itu. Dan ternyata teruskan sampai sekarang gitu. Berarti ini bukan bukan cuman kayak sekedar kegiatan ya Pak. Ada makna kan di dalam itu. Ada filosofisnya lah, kayak kita di sastra Inggris maka kita mengajarkan bahasa Inggris, kita di UIN nah kita mengajarkan literasi yang Quran nah gitu. Wow, menarik banget ya Kak Caca. Iya, benar banget Kak Arvin. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Hasbi, tujuan dari program Desa Mitra ini apa sih, dan output yang diharapkan dari Pak Hasbi untuk mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti Desa Mitra ini apa? Tujuannya sih ya karena di awal pengen melakukan pengabdian gitu ya. Pertama ya pengabdian, kemudian kan ketika dibicarakan waktu itu yang 2019 itu, terus pengabdiannya mau model seperti apa, mau apa nah gitu. Nah, akhirnya didapat titik temu, ya udah kita mengabdi untuk literasi gitu, yang baca tulis nah gitu pertamanya. Terus waktu itu kan outputnya ya sasarannya belum ke yang lebih luas, jadi sasarannya masih di tingkat sekolah, karena kan kebetulan ternyata di wilayah
kaki Gunung Manglayang itu juga banyak yang kurang, ada kurang banyak kekurangan guru untuk pengajaran tentang baca tulis ini, maka kita masuk ke situ di wilayah itu. Nah kemudian di tahun berapa ya, tahun 2 tahun apa 3 tahun terakhir itu kemudian karena ini musimnya Merdeka Belajar yang begitu, maka yang Desa Mitra itu kemudian dianggap sebagai PPL dan outputnya kemudian ada laporan PPL-nya begitu. Jadi kalau dulu mahasiswa mengikuti Desa Mitra itu ya kayak ikhlas saja gitu, volunteer. Kalau sekarang karena mungkin dari pihak jurusan ini kayaknya muatannya bagus, maka kemudian dikonversi ke mata kuliah PPL. Oke, berarti dari Desa Mitra ini juga yang tadi kita dengar ya Kak Caca, kalau Desa Mitra ini bukan cuman kita belajar dan lain sebagainya, kita bahkan malah bisa belajar cara mengajar juga, yang dimana kita bukan dari jurusan pendidikan, kita dari Desa Mitra ini mendapatkan nilai yang sangat plus, sangat banyak. Kita nggak cuman dapat teori, tapi kita bisa mengaplikasikannya ke masyarakat yang luas nih Kak Caca. Ternyata menarik banget nih. Menarik banget. Iya dan kan? kedengarannya menantang ya Kak Arvin. Iya. Juga sabar mau ikut Desa Mitra. Ya kan, tadi juga kayak aduh kayaknya seru banget nih, pengen ikutan Desa Mitra lagi tahun ini gitu Kak. Oke, tadi kan kita juga udah bahas nih tentang gimana teknisnya, terus gimana pelaksanaannya. Mungkin sekarang buat Kak Ari nih, gimana sih eksekusi Desa Mitra 2025 kemarin? Kayak seru banget gitu Desa Mitra pas kemarin. Terus boleh nggak ceritain waktu di sana itu ngapain aja gitu? Oke, jadi untuk menceritakan soal Desa Mitra yang tahun kemarin Ya, tahun 2025 maksudnya. betul. Berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin dari setiap tahun tuh pasti ada peningkatan ya, pasti mahasiswa tuh berinovasi gitu. Betul. Bagaimana caranya agar si Desa Mitra ini tuh terus menarik gitu, terus menarik peserta, peminat yang lain-lain untuk agar bisa berkontribusi di pengabdian masyarakat ini gitu. Yang sebelumnya mungkin sekedar dari volunteer tadi kata Pak Hasbi, terus bisa dikonversi ke PPL, terus yang asalnya di sekitaran UN Sunan Gunung Jati Bandung meningkat lagi, kita mencoba untuk keluar kota gitu. Nah untuk tahun ini tuh tahun 2025 saat itu kita ke Kabupaten Garut, di Desa Cisurupan. Desa Simpang Sari, Ya, Kecamatan Cisurupan. Ya, Desa Simpang Sari, maaf, Kecamatan Cisurupan gitu. Jadi tentunya beda ya sama Desa Mitra sebelumnya yang pulang pergi gitu. Dan di sana pasti terbangun kebersamaan gitu, karena kan kita tinggal di satu posko gitu ya, gitu. Dan di sana tiap hari kita ketemu, bangun pagi, siap-siap, dan ada yang piket juga gitu kan. Ada yang piket juga, terus jam 7 tuh kita udah harus standby di depan di lapangan buat briefing, buat pembagian kelas. Ini sebenarnya untuk pembagian kelas tuh dibagiin di malam hari, tapi kita briefing lagi, berdoa bersama agar kelancaran mengajar di Desa Mitra itu lancar kayak gitu. Ternyata seru Jadi banget tahun ya, 2025 itu pertama keluar Bandung Raya. Sebelumnya di wilayah Bandung. Jadi sebetulnya tahun 2024 itu sudah digagas mau keluar kota gitu, cuma kayaknya belum siap. Nah pas yang 2005 sama Arin itu kayaknya oke, kita keluar. Saya carikan, kemudian ketemu di Garut gitu. Tahun sekarang ya? Ya, Kalau baru tahun itu. sekarang di 2025. seru banget sih Kak. Ini harus ikutan sih Kak. Bener dong, Kak Iya. Arvin. Tapi selain seru pasti juga penuh banget Iya tantangannya nggak itu sih? dia, Nah, betul. Nah, kalau boleh tahu tantangan apa sih yang Kak Arvin hadapin ngajar di desa tuh? Buat tantangan ya, untuk
tantangan yang pertama itu adalah melawan ketakutan diri sendiri. Karena gini, karena waktu dulu kan aku sebagai OC Desa Mitra gitu di tahun 2025 ini melawan ketakutan yang ini gimana ya, akan terrealisasi atau enggak gitu. Tapi dibantu dengan teman-teman, dengan anggota bidang yang lainnya, begitupun juga dari Pak Hasbi sangat support gitu ya kegiatan ini yang pertama kali ini, dan itu bikin aku yakin bahwa ya pasti ada jalannya, akan mudah gitu. Terus tantangan berikutnya itu ini umum ya pasti, karena kita kan di suatu tempat yang banyak orang beda kepala, beda pemikiran. Nah, tantangannya tuh seperti itu, bagaimana caranya agar kita tuh bisa satu kepala gitu, karena kan beda pendapat yang akhirnya bikin muncul perdebatan lah dan lain-lain, dan itu tuh umum terjadi di suatu perkumpulan kayak gitu, apalagi ini di Desa Mitra yang tinggalnya waktu itu 7 hari, 6 malam 7 hari. Nah di situ tantangannya adalah bikin ya bonding lah antar anggota Desa Mitra kayak gitu. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kemampuan mahasiswa dengan permasalahan masyarakat di sana gitu. Dengan karena kan kita perlu adanya apa ya, survei gitu kan, permasalahan sosial di sana tuh seperti apa dan kemampuan kita juga seperti apa kayak gitu. Jadi tantangannya itu sih, perlu menyeimbangkan antara kemampuan kita selama belajar di perkuliahan ini dan saat di sana di Desa Mitra apa sih yang harus kita bawa gitu ke sana tuh kayak gitu. Ternyata ngajar di lapangan itu nggak segampang yang dipikirin ya, bahkan lebih kompleks kita gitu. Udah punya konsep itu ini pas di lapangan kayaknya berubah gitu ya. Iya. Kita udah sepakat sama tim kurikulum ini ngajarin ini. Oke, pas ke lapangan kayaknya beda ya. Iya. Terus ada yang diubah gitu. Iya. Karena kan sebelumnya kayak kita ngekonsep kayak gini-gini, tapi kan dari siswa yang di sana, dari masyarakat di sana belum tentu bisa menerima secara mentah gitu. Harus pelan-pelan, step by step gitu kan. Di situ sih tantangannya. Tapi so far seru banget gitu. Karena kita survive gitu. Oh ternyata kayak gini nih gitu kan. Karena kita basically bukan dari pendidikan ya, betul banget, gitu. betul banget. Dan pas di sana, aduh ini gimana caranya? Mungkin bagi orang yang di jurusan pendidikan tuh kayak udah tahu cara siswa nge-handle-nya yang gitu kayak ya. gini tuh perlu dengan metode seperti apa. Tapi di situ kita kayak kita harus cari cara lain nih agar bisa berjalan gitu semestinya. Tapi aku juga yakin tadi ya Kak, dari ceritanya Pak Hasbi dan Kak Arin, bahwasannya pengalaman ini bahkan lebih mahal gitu. Gimana kita cara mengontrol sosial, habis itu gimana sih cara kita menyebarkan ilmu, terus mengaplikasikan ilmu dan diterima di sana gitu. Itu itu pengalaman paling keren banget sih. Nilai plus bagi kita banget. Ya yang terpenting itu memang langkah awalnya ketika menyatukan berapa? 26 kepala itu waktu itu kan itu lumayan. Di awal-awal pasti banyak perdebatan. Beda-beda angkatan gitu kan. Itu memang tantangan nanti mungkin untuk 2006 ya. Itu kayaknya menyatukan visi ke 3 angkatan ini supaya bisa sama, itu juga perlu kerja keras. Jadi ada kemungkinan harusnya dikumpulin dulu di sini ya, sebelum nanti di sana berdebat. Nah gitu. Jadi kenalan dulu biar nanti kalau diskusi jadi enak ngobrolnya. Bondingnya dikuatkan lah gitu. Oke. Selain tadi bondingnya itu biar lebih mempermudah kerjanya, pasti juga biar kegiatannya itu lebih bermakna. Itu ya kan. Nah, kalau boleh tahu untuk Pak Hasbi dan Kak Arin, momen apa sih yang bermakna di Desa Mitra? Boleh Pak Hasbi dijawab? Momen apa ya? Banyak banget Lupa, Pak. Terlalu banyak. Kalau yang momen menarik mah yaitu kebersamaan ini ya, barengan gitu. Tapi kalau yang terakhir mah kayaknya yang bikin Kak Arin nangis mah yang pas perpisahan. Iya, perpisahan itu memang kita tidak mengharapkan semewah itu ya. Iya, betul. Akhirnya
ternyata di luar dugaan. Jadi kayak kita tuh menangis semua. Iya, kaget karena respon dari masyarakatnya sangat antusias gitu. Pas kita perpisahan pun kayak ingin, mereka tuh berusaha pengen bikin sesuatu yang Iya, berkesan memorable gitu. banget ya bagi Karena kita nggak tahu sama sekali ya Pak. Enggak. Konsep acaranya nggak tahu. Tiba-tiba, wow. Tiba-tiba dibikin panggung kayak gitu. Memang kita diterima banget di sana. Tapi menarik banget sih tadi cerita Pak Hasbi tadi tentang ya anak-anak yang tadi gitu. Mungkin kalau dari Kak Arin sendiri apakah sama atau gimana nih? Kalau hal yang berkesan itu pasti banyak banget ya. Iya, betul. Karena walaupun dari kita cuma 7 hari di sana, tapi bener-bener banyak hal yang dilewati tuh kayak ini berkesan banget gitu. Iya. Ya mungkin yang pertama adalah kebersamaan kita gitu di sana. Yang asalnya kita berbeda pemikiran, yang awalnya bahkan ada beberapa yang belum kenal dekat gitu. Di sana karena disatukan dalam satu divisi, terus satu jadwal mengajar, dan di sana pun kita saat ada waktu luang tuh sering ngumpul-ngumpul. Ya di posko tuh sering ngumpul, dan itu tuh hal yang berkesan lah menurut aku. Kayak yang kita ngobrol, bercanda dan lain-lain, piket kayak gitu. Terus disamperin bocil-bocil. Iya, betul. Disamperin bocil-bocil, disamperin anak-anak yang ada di desa sana, kayak ngajak main gitu ya, ke kakak-kakak, katanya ke kakak-kakak Desmit, katanya gitu. Terus yang paling berkesan banget adalah ini yang paling aku syukuri gitu. Saat kita ke sana, aku tuh sebelum berangkat ke sana tuh sempat nangis dulu. Nangis banget, kayak aku overthinking apakah di sana tuh kita bakal diterima apa enggak gitu ya. Apakah kayak ya banyak kan, maksudnya kayak lihat dari KKN kadang warganya gimana. Tapi pas kita ke sana ternyata warganya Masya Allah baik banget, semuanya baik banget. Nyampe ada yang ngasih lele ya Pak gitu. Kayak bener-bener yang Masya Allah. Di situ hal yang paling aku syukuri, karena dengan respon masyarakat itu tuh membuat aku pribadi, bahkan buat anggota Desmit yang lainnya, bekerja dengan tulus, dengan hati yang ikhlas gitu. Jadi dukungan gitu ya dari masyarakat itu sendiri gitu. Ya, dan yang terpenting itu kitanya tidak kayak kita tuh, kita kan mahasiswa jadi agak tinggi gitu ya. Nggak boleh begitu jadi di sana. Jadi karena kita sebagai mahasiswa justru kita kayak yang harus menghormati ke sana. Jadi dalam berpakaian pun harus usahakan rapi yang gitu ya. sopan sesuai sesuai yang ada di sana gitu ya. Jadi kalau ya pakaian, dari pakaian lah kelihatannya dari situ. Jadi mungkin dari situ nanti masyarakat ada respect begitu. Jadi dari pertama kan dari kitanya harus berperilaku baik, maka masyarakat di respect gitu. Jadi contoh lah gitu ya. Karena kan kita mahasiswa, masa takutnya ada perspektif masyarakat yang kok kayak gini, kayak gitu. Ya. Gitu sih, berkesan banget. Yang tadi kata Pak Hasbi kan, dari awal kita tuh disambut ya, disambut kayak nyampe diadain acara kumpulan sama guru-guru itu. Terus yang terakhir ada beberapa penampilan dari siswa di sana yang maksudnya perpisahan lah untuk kita gitu, dan emang bikin panitia yang lain nangis banget sih. Anggota Desmit yang lain nangis banget. Terharu dan hangat banget ya momennya gitu. tuh. Ya Makanya itu yang bikin berat. Aduh, ini kita udah pulang nih. Iya. Nah, kalau ngomongin lagi nih soal pengajaran, soal belajar mengajarnya, menurut Bapak dan Teh Arin, sejauh mana sih kegiatan Desa Mitra itu bisa membantu menumbuhkan literasi di kalangan siswa di desa? Kayaknya Arin yang lebih paham ya. Ketika waktu itu kan Arin ngajarin anak baca teks bahasa Inggris tuh ya. Iya. Nah, kemudian dia masih kurang fasih gitu ya. Tapi ketika naik panggung ya, itu alhamdulillah lancar. Nah, jadi dalam waktu seminggu itu ternyata bisa. Ya, alhamdulillah. Jadi kita tuh nggak yang langsung kayak mengajarkan
gini nih literasi, terus ini nih sastra, ini nih bahasa Inggris seperti ini. Tapi yang kita coba untuk tumbuhkan dari siswa-siswa di sana itu adalah kepercayaan diri mereka gitu. Karena dengan adanya kepercayaan diri, mereka tuh akan lebih mudah untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Betul. Seperti tadi contohnya kayak ada beberapa siswa yang emang diajarkan untuk berpidato bahasa Inggris dengan diawali dengan cara baca, terus cara berintonasi seperti apa kayak gitu. Dan itu pun nggak semata-mata langsung kayak ayo ini hafalkan kayak gini, tapi kita dilatih dengan bonding dulu lah, bercanda dulu, sehingga mereka tuh nggak ada batasan sama kita tuh. Jadi mereka lebih percaya diri, dan akhirnya dalam waktu berapa ya, waktu seminggu itu mereka akhirnya bisa gitu maju berpidato gitu ya pakai bahasa Inggris gitu. Dan mungkin sejauh ini untuk sisa-sisanya bikin melek soal literasi gitu, karena kita mengenalkan ini nih di luar tuh seperti ini, karena kita nggak yang benar-benar mengajar, karena kan di sana bahasa Inggris juga ada ya, pelajaran bahasa Inggris, tapi kita juga mengenalkan kehidupan di kampus itu seperti apa, kehidupan akademik itu seperti apa, kayak gitu. Jadi ada motivasi buat terus belajar. Ya, Terus setelah tingkatan ini gitu kan kalau di desa situ ya kebanyakan SMA lah cukup. Nah, itu juga Arin dan kawan-kawan itu memotivasi untuk terus lanjut gitu. lanjut. Karena kalau dibilang apa ya, kan kemarin ada kurikulumnya ya, tapi kita nggak yang terus-terusan materi, tapi perlu juga ada motivasi dari diri kita sendiri gitu, untuk anak-anak yang agar mereka tuh ada semangat belajar gitu, mencoba hal baru kayak gitu. Jadi di sana pun kita kan mengenalkan literasinya juga, kayak bercerita juga, dongeng segala macam kayak gitu. Oke, jadi tadi kan yang Pak Hasbi dan Kak Arin bilang tuh, kita nggak cuman menumbuhkan semangat literasi, tapi juga semangat terus belajar dan semangat untuk terus berkembang lebih baik, bahkan lebih percaya diri dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang semangat belajar nih yang tadi aku mention, kalau menurut Pak Hasbi dan Kak Arin, itu gimana sih cara menumbuhkan semangat literasi ini bisa terus hidup walaupun Desa Mitra nanti ataupun sebelumnya itu telah berlangsung gitu, gimana biar tetap semangat siswa-siswanya gitu? Ya, gimana Arin? Jadi dulu itu waktu kita mau pulang ya, ada yang acara eko. Nah, itu tuh kita nempelin kayak stiker-stiker gitu, yang di print, ditempel di area sekitar sekolah. Kayak yang pertama untuk kita saling menjaga kebersihan. Terus di situ pun kita tuh menghadirkan ada kayak quotes gitulah, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dan ya untuk literasi gimana sih biar tetap hidup gitu ya, itu yang tadi aku bilang, kita tuh nggak cuman ngasih materi-materi aja, tapi kita coba untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka, terus rasa pengen tahu gitu, rasa ingin tahu kayak bahwa sastra itu gini, terus bahasa itu kayak gini gitu. Dan sempat kemarin juga kita bahas beberapa buku gitu, yang dari beberapa anggota yang lain, kayak mungkin beberapa anggota yang lain hobi membaca dan memaparkan sharing gitu apa yang dia pelajari dari buku itu gitu. Jadi dan alhamdulillahnya ada beberapa siswa juga yang emang suka baca gitu, dan itu pun mungkin bisa jadi daya tarik untuk siswa yang lainnya, bahwa membaca itu gini loh, kayak emang benar-benar membuka dunia gitu, jendelanya dunia kayak gitu. Iya, benar banget yang tadi disampaikan sama Kak Arin ya. Betul. Jadi sebenarnya semua literasi itu tumbuh dengan bantuan percaya diri. Ya. Dan hal-hal yang sederhana juga kayak membaca, dan bahkan
kita sesama teman gitu itu bisa jadi motivasi paling paling gede gitu, paling besar Iya. buat semangat ini. Dan mungkin dari situ juga apa yang tadi aku bilang kan, muncul rasa belajar antara mahasiswa dan apa ya, masyarakat itu, dan ini menjadikan momen yang paling berharga buat kita ikut Desa Mitra nanti Iya, itu. betul. Karena bentar lagi Desa Mitra 2026 bakal terlaksana ya nih Insya Allah. Kak Arin dan Pak Hasbi. Insya Allah. Apa sih harapan dari Bapak dan Kak Arin untuk panitia Desa Mitra tahun ini? Kalau harapannya ya sebagaimana yang harapan-harapan yang lainnya, tentu yang lebih baik gitu ya. Kalau harapannya koordinasi lebih baik kayak gitu. Tapi yang kemarin juga udah karena pertama terus oke gitu kan, jadi pilot project ya yang berikutnya. Nah gitu. Jadi ke panitia mungkin harus sering bondingnya. Karena bondingnya kuat nanti ngefeknya ke anggota biasanya. Iya, betul banget. Kalau dari Karin? Ya, ini pesan untuk panitia, untuk anggota Desmit tahun depan. Ini OC-nya ya. Ya gitu. Sama kayak Pak Hasbi tadi, lebih dikuatkan lagi bondingnya. Terus apa ya, terbuka aja, maksudnya kalau misalkan ada masalah dari tiap divisinya itu coba untuk dibuka, didiskusikan gitu dengan cara tenang kayak gitu kan. Karena yang aku bilang tadi, gak mudah gitu menyatukan beberapa kepala dalam satu atap gitu. Betul, Karena kan betul. beda visi, beda pendapat dan lain-lain kayak gitu. Dan mungkin karena Desmit ini bentar lagi ya, jadi sebelum ke hari H tuh kan ada beberapa waktu ya, cukup lama. Nah, sering-seringin kumpul gitu, sering-sering kumpul, ngobrol. Karena dengan ya kayak tadi kata Pak Hasbi, dengan adanya rasa udah saling deket gitu, pasti ngaruh ke depan gitu, ke depannya, betul. siswanya gitu. Jadi ada chemistry lah kayak gitu. Jadi bahas ini enak, bahas itu enak, nyambung kayak gitu. Semangat sih, semangat banget ya. Ya, semoga juga ini jadi harapan buat kita ya Kak Caca sebagai peserta dan panitia nanti. Dan ini menjadi pemicu semangat kita nih buat Desa Mitra untuk lebih baik lagi dan terus berkembang nih, bukan cuman membawa semangat literasi dan pendidikan bagi masyarakat, tapi juga semangat buat kita nih buat terus berkembang dan terus berkarya ke depannya. Oh ya, aku ada satu lagi. Apa tuh? Pokoknya ini pesan untuk anggota Desa Mitra berikutnya. Ambil pelajaran yang terbaik dari apapun yang kalian cari. Nanti nggak hanya soal materi, tapi kebersamaan sama teman-teman anggota lain itu penting banget. Dan satu lagi, nggak ada satupun kebaikan yang akan sia-sia. Wow. Keren banget. Wow, keren sih Tria. Bener banget. Wow. Semoga Desa Mitra 2026 ini berjalan lebih baik lagi Amin. ya dibanding sebelumnya. Terus tetap jadi wadah bagi mahasiswa sastra Inggris untuk mengabdi, untuk belajar dan menyebarkan cahaya literasi. Amin. Ya, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara aja. Kita juga sebelumnya berterima kasih banyak ya kepada narasumber keren kita ini, Pak Hasbi dan Kak Arin, yang telah meluangkan banyak banget pengalaman serta pelajaran yang telah kita dapat pada sore hari ini, Kak Caca. Semoga inspirasi dan pengalaman dari Kak Arin dan juga Pak Hasbi bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman pendengar Polite. Amin. Jadi diingat ya teman-teman, literasi ini bukan cuma apa Kak Caca? Membaca dan menulis, tapi juga tentang bagaimana kita berbagi ilmu, memberi cahaya, dan menumbuhkan semangat belajar bagi sekitar kita. Betul. Dan jangan lupa ya teman-teman buat daftar Desa Mitra 2026 yang akan segera hadir nanti aja buat pendaftarannya. Kapan tuh Kak Arvin? Tunggu aja deh nanti ya. Oke, coming soon. Oke. Kepoin apanya? Kepoin IG-nya dong. Apa IG-nya? Desa Mitra _26.
Gitu. Jangan lupa ikut Desa Mitra. Hai. Aku Karisa. Dan aku Arvin, kita pamit undur diri. See you in the next episode and bye-bye.